Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Juliani dengan NPM 1012146 kelas yang 4 Manajemen, mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis yang telah dirancang, yaitu Sweet Talk. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama latar belakang usaha, lalu ada visi misi dan tujuan usaha, profil usaha, identifikasi peluang usaha, lalu ada juga penjelasan ide atau produk, lalu ada target pasar, potensi bisnis, lalu juga ada analisis SWOT, lalu ada kanvas bisnis Sweet Talk, lalu yang terakhir analisis masa depan. Di zaman sekarang banyak sekali jajanan pedas yang memang disukai oleh banyak orang, tetapi ada juga beberapa orang atau sebagian orang yang tidak menyukai makanan pedas tersebut. Maka dari itu mereka tidak dapat menikmati makanan yang sedang digandrungi tersebut. Contohnya adalah tteokbokki. Tteokbokki ini adalah makanan khas Korea Selatan yang berbahan dasar tepung beras. Banyak wirausahawan yang menjadikan tteokbokki sebagai salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan permasalahan tersebut, maka kami akan menciptakan tteokbokki dengan rasa manis agar menjadi salah satu pilihan utama untuk orang-orang yang tidak menyukai makanan pedas atau orang-orang yang sangat menyukai makanan manis. Visi pada usaha ini yaitu yang pertama, kepuasan konsumen atas produk merupakan hal yang paling kami utamakan. Lalu yang kedua, mengenalkan Sweet Talk pada masyarakat dan menjadikan produk makanan ringan berkualitas favorit semua orang. Lalu selanjutnya yaitu misi pada usaha ini, yaitu yang pertama, menjaga kualitas produk hingga ke tangan konsumen. Lalu yang kedua, membangun citra produk yang baik di mata masyarakat. Lalu yang terakhir, konsisten memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang sebanding dengan kualitas. Lalu ada tujuan pada bisnis ini, yaitu yang pertama, produk ini diciptakan untuk dipersembahkan kepada orang-orang yang menyukai makanan manis. Lalu yang kedua, bertujuan untuk memberikan pilihan tteokbokki kepada orang-orang yang tidak menyukai makanan pedas. Lalu yang ketiga, pembuatan produk ini sebagai bentuk inovasi dari tteokbokki pedas. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan mengenai profil usaha. Yang pertama, untuk nama usahanya sendiri yaitu Sweet Talk, untuk bidang usahanya yaitu kuliner, lalu untuk pemilik usaha atau ownernya yaitu saya sendiri, Anissa Juliani. Lalu untuk awal didirikannya yaitu 20 Juli 2020, berlokasi di Jalan Otista nomor 25 Bandung, Jawa Barat. Lalu untuk email, nomor telepon, dan media sosial tertera. Selanjutnya, identifikasi peluang usaha. Sebagai bentuk inovasi baru dalam mengolah tteokbokki tersebut, maka kami akan mencoba memodifikasi makanan pedas tersebut menjadi manis. Lalu kami juga akan mencoba mengkreasikan dengan menggabungkan beberapa bagai macam rasa seperti matcha, coklat, dan perasa lainnya. Dan juga kami akan membuat bentuk yang lebih menarik agar dapat menarik konsumen. Selanjutnya, penjelasan ide atau produk. Sweet Talk mempunyai arti yaitu sweet yang diambil dari bahasa Inggris yaitu manis, sedangkan talk diambil dari bahasa Korea Selatan yaitu kue beras. Maka jika digabungkan, Sweet Talk ini adalah kue beras yang manis. Sebagai bentuk inovasi, maka kami akan membuat talk atau kue beras ini menjadi rasa manis dengan dibaluti dengan selai coklat, strawberry, matcha, dan lain-lain, dan juga ditambahkan garnish buah-buahan. Terdapat bahan baku untuk membuat Sweet Talk ini yaitu yang pertama, tepung beras, tepung tapioka, margarin, santan, penyedap rasa, selai, dan topping. Lalu terdapat biaya bahan baku untuk 40 Sweet Talk per hari, yaitu yang pertama ada tepung beras 2 kg seharga 12.000, tepung tapioka 2 kg seharga 12.000, lalu penyedap rasa 2 kemasan seharga 4.000, margarin 1 kemasan seharga 5.000, santan 1 kemasan seharga 4.000, lalu selai 3 kemasan seharga 10.000, lalu yang terakhir topping 3 buah seharga 25.000. Lalu untuk total biaya bahan baku yaitu 72.000. Lalu selanjutnya biaya overhead untuk satu wadah cup seharga 1.000, jadi untuk 8 cup yaitu 8 cup dikali 1.000 yaitu Rp8.000. Sedangkan untuk rencana harga jual produk yaitu harga pokok produksi yaitu biaya bahan baku ditambah biaya overhead yaitu 72.000 ditambah 8.000 yaitu sama dengan 80.000. Biaya tersebut untuk membuat 8 cup Sweet Talk. Jadi untuk menentukan harga per cup yaitu 8.000 dibagi 8 yaitu sama dengan 10.000 per cup.
Lalu selanjutnya terdapat kebutuhan modal. Kebutuhan modal ini dibagi menjadi dua biaya. Yang pertama yaitu biaya investasi, meliputi gerobak 1 unit seharga 2.500.000, lalu alat pengukus 2 unit seharga 300.000, lalu spatula 1 unit seharga 50.000, lalu LPG 3 kg seharga 150.000, lalu wajan 2 unit seharga 300.000, lalu ada pemarut keju 5 unit seharga 50.000, lalu yang terakhir yaitu kompor gas 1 unit seharga 300.000. Lalu untuk total biaya investasi yaitu sebesar 3.650.000. Selanjutnya terdapat biaya operasional per bulan, yaitu yang pertama ada bahan baku 1 bulan dihitung 25 hari yaitu 1.000 buah seharga 5 juta. Lalu selanjutnya ada biaya tenaga kerja untuk 1 orang yaitu 1 juta. Lalu yang terakhir biaya pemasaran dan kemasan selama 25 hari seharga 250.000. Jadi untuk total biaya operasional per bulan yaitu 6.250.000. Maka untuk total kebutuhan modal yaitu sebesar 9.900.000. Selanjutnya, proyeksi pendapatan dan biaya. Yang pertama ada penjualan. Penjualan per bulan dihitung 25 hari sebanyak 1.000 buah sebesar 10.000 yaitu sama dengan 10 juta. Lalu untuk biaya produksi yang pertama ada bahan baku 1.000 buah dikali 5.000 yaitu sama dengan 5 juta. Lalu untuk biaya tenaga kerja 1 orang sama dengan 1 juta. Lalu untuk biaya pemasaran dan kemasan selama 25 hari yaitu sebesar 250.000. Jadi untuk total biaya produksi yaitu sebesar 6.260.000. Maka untuk keuntungannya yaitu sebesar 3.740.000. Lalu selanjutnya terdapat proses produksi untuk membuat sweet talk sebagai berikut. Selanjutnya target pasar. Pertama, wilayah yang akan ditargetkan yaitu wilayah pinggiran kota dan wilayah pemukiman yang terdapat banyak anak-anak. Sedangkan untuk usianya yaitu kalangan remaja dan anak-anak, sedangkan untuk pendapatannya menengah ke bawah dan menengah ke atas. Selanjutnya potensi bisnis. Karena makanan ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, maka kami tidak akan kesulitan untuk menawarkan produk ini dengan berbagai macam pilihan rasa dan juga harga yang terjangkau oleh semua kalangan. Dengan rasa-rasa yang disukai oleh konsumen, maka produk ini dapat dinikmati dan juga dapat menjadi pilihan baru bagi masyarakat. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT pada bisnis ini, yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu bahan baku mudah didapatkan dan juga rasa unik yang tidak dapat ditemukan pada rasa topoki lain. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan, tidak dapat bertahan lama dan juga pembuatan yang terbatas. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Dengan adanya media sosial, maka penjualan akan mencakup peminat yang tinggi. Lalu yang keempat ada threat atau ancaman. Banyaknya pesaing dan juga ada kemungkinan tidak cocok pada lidah konsumen. Lalu yang terakhir ada antisipasi masa depan. Sebagai wirausahawan yang baik, kami tidak akan membiarkan bisnis ini berjalan secara mendatar. Kami akan terus memperbaiki kualitas agar konsumen puas atas sweet talk yang kami buat. Karena apabila usaha ini tidak ditingkatkan, maka ada kemungkinan akan tidak maju dan terancam gulung tikar. Selanjutnya yaitu kanvas bisnis sweet talk. Yang pertama ada key partners, meliputi kedai kuliner, warung atau toko kelontong kecil dan menengah, lalu minimarket, dan juga yang terakhir GoFood dan e-commerce lainnya. Lalu untuk key activities meliputi pembuatan, pengemasan, pemasaran, dan pencetakan adonan. Selanjutnya value proposition meliputi topoki toples, kemasan plastik dengan berbagai ukuran, berbagai pilihan rasa manis, menerima delivery order, lalu halal dan sehat. Untuk customer relationship meliputi penjualan online dan outlet, lalu reseller di toko atau kedai, potongan harga, dan voucher gratis. Untuk customer segment yaitu anak kecil sampai dewasa, toko kecil sampai menengah, dan kantin sekolah. Untuk key resources, yang pertama ada peralatan pembuatan bahan adonan dan toko bahan kue. Untuk channel atau media interaksi meliputi brosur, media online, dan kedai. Untuk cost strukturnya yaitu biaya pembelian bahan baku, biaya kemasan dan pemasaran, dan biaya sosialisasi, promosi, pajak, dan perizinan. Untuk revenue streamnya yaitu penjualan topoki atau sweet talk, penjualan bubuk matcha, keju, dan lain-lain, penjualan topoki kemasan siap saji di minimarket dan lain-lain, lalu penjualan topoki pedas. Menurut kami usaha ini akan berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami yakin usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam melakukan pekerjaan.
Kami sadar bahwa bisnis ini tidak akan langsung berkembang pesat, tetapi kami akan terus menjaga dan memperbaiki kualitas dalam melakukan dan menjalankan usaha ini. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.